syuting bersama kambing tuh ya, kalau orang kan bisa di brief ya teman-teman ya. Ya kambing ya kambing ya, dia kambing. Jadi gue inget banget, jadi ada shoot di situ. Kambingnya ini bukan cuman nggak bisa diatur di beberapa momen, dia juga kadang suka buang air besar di situ gitu, banyak banget. Choco chips. Iya, ada choco chips gitu, bercandaannya gitu, choco chips gitu. Boba. Jadi gue inget banget itu, gue mana kambingnya, gue kira kalau kita lihat kan lucu gitu ya, tapi ternyata aslinya memang susah ditarik, dia ngelawan. Jadi ya mudah-mudahan lah itu bisa menghibur buat kalian semua karena syutingnya susah. Itu aja sih. Kalau Om Indro gimana? Terima kasih. Dan saya tahu jalan ceritanya. Sebenarnya trailer tadi itu juga tidak bisa benar-benar menggambarkan apa atau betapa bagusnya filmnya sih sebenarnya. Karena kan pasti terbatasi oleh durasi ya. Jadi itu tadi memang yang sudah diambil, tapi percayalah karena memang kami terlibat di sana. Itu tadi hanya sebagian kecil dari keajaiban yang bisa kalian dapatkan. Setuju. Saat nanti nonton filmnya gitu. Jadi kalau misalnya dan menurut gue ya, Pak Falcon luar biasa sekali memilih timing mengeluarkan Keluarga Super Irit saat memang dolar lagi naik ya. Jadi memang Irit itu harus jadi relevan gitu maksud saya. Kalau buka ya, dolar naik. Kalau buka ya. Enggak, tapi maksudnya ini adalah sebuah premis komedi keluarga yang akan selalu relevan di zaman apapun gitu. Karena kan apalagi situasi sekarang kan memang membuat kita juga jadi lebih relevan dengan hal ini. Dan yang kaget heartfelt banget tadi trailernya. Jadi silahkan ditonton, diajak keluarga kalian, teman-teman untuk nonton ini, bisa jadi alternatif hiburan yang menarik untuk liburan sekolah nanti. Lo udah buka tadi soal dolar. Ya sebetulnya enggak ya, karena gini, mungkin banyak cara untuk seorang seniman mempelajari karakter dalam yang diberikan kepada mereka. Salah satunya ketika ini diambil dari sebuah novel, sebuah cerita. Salah satunya adalah juga mempelajari cerita aslinya. Tetapi sebaliknya, ini bedanya tulisan dengan audiovisual. Kita juga harus pandai menyesuaikan, bukan hanya dengan cerita yang seutuhnya dari novel, tapi juga dengan karakter yang ada di senario. Karena senario itu adalah pengejawatan dari sebuah tulisan untuk dijadikan sebuah gambar. Dan itu yang mungkin harus kita waspadai. Saya nggak mengatakan bahwa novelnya nggak penting, tapi penting justru karena itu menjadi acuan kita menjadi orang yang kita perankan, gitu. Walaupun akhirnya kita harus tunduk pada senario karena ini adalah sebuah hasil akhir dari penulisannya. Di samping itu juga arahan dari sutradara. Itu makanya saya selalu bilang, walaupun misalnya komedi, film itu bukan diperankan oleh komedian, tetapi tetap oleh aktor, ya. Sehingga kita perlu banget punya ilmu untuk itu, gitu. Nah, kalau dibilang ada pressure nggak? Saya pikir enggak, karena ini justru bukan pressure, justru tantangan menurut saya. Sejauh mana kita melepaskan kenyamanan kita sebagai kita sendiri untuk menjadi orang yang ada di senario itu, kayak gitu. Jadi sebetulnya itu sih bukan pressure, tapi lebih kepada tantangan justru bagaimana kita bisa membawakan apa yang ada pada peran itu ya. Seperti tadi dilihat yang terakhir kan, saya berperan ganda sebagai kakeknya mereka dan sebagai kambing. Salah. Oh enggak, kebetulan saya bawa kambing. Ya, gitu ya. Ya, saya pikir itu sih lebih kepada itu. Dan gini, saya pengen berkomentar sedikit Pak, film ini gitu. Saya dari tadi mau berkomentar tapi saya takut justru menyalahi aturan ya. Ya, nggak ada aturan. Gue suka takut sekarang ngomong tuh. Ini kan balik lagi kayak dulu, lu nggak ngalamin zaman dulu, lu ngomong barang hilang loh.
Enggak ya? Enggak ke situ. Oke. Nah, gini. Gue ngalamin itu soalnya gue trauma. Ya, jadi gini. Hidup itu sebetulnya kan sebuah pelajaran. Kelulusan itu hanya ada pada sekolah, sama seniman juga gitu. Seniman nggak punya tingkat kelulusan. Hidup tidak pernah punya tingkat kelulusan karena belum lulus kita udah mati. Kan seperti itu. Jadi kesimpulannya hidup ini sebuah pelajaran. Nah, saya ingin ngomong, kalau Anda lihat film ini, banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan. Itu intinya. Walaupun dengan kita berbicara dengan bumbu komedi, banyak sekali. Tadi dibilang bahwa ini sebetulnya kenyataan hidup, gitu. Bukan hanya kenyataan hidup kadang-kadang. Bagaimana kita belajar sebuah kesederhanaan itu adalah sebuah kepekaan. Tetapi mempertahankan kesederhanaan bukan hal yang gampang. Anda kalau melihat film ini adalah contoh sukses dari sebuah keluarga yang bisa mempertahankan kesederhanaan, dan dengan kesederhanaan itu mereka menjadi peka terhadap apapun. Banyak sekali kita lihat orang yang sederhana, yang amat sangat peka, yang kemudian menjadi tidak sesederhana, tidak sepeka itu ketika kita sudah mau ada di dunia yang lain misalnya. Nah, ini sebuah pelajaran, sebuah hal yang menurut saya bisa diambil saripatinya untuk menjadi pelajaran buat kita semua, walaupun dengan cara yang amat sangat santai. Oleh karena ini saya sih usul teman-teman semua ajak keluarga nonton, baik si kecil, ya, setuju? Awas lu setuju. Jadi ajak si kecil, karena gini. Di sini peran keluarga akan terjadi. Ketika nanti si kecil tanya kenapa sih si Kenny kok walaupun kecil dia bisa pandai kayak gitu. Itu kan peran keluarga diuji di sini. Si ibu nanti bilang, oh iya karena Kenny begini. Nah, kehangatan dan kepekaan itu juga akan menular pada Anda semua. Itu usul saya. Ajak keluarga semua di rumah. Ya, kakek, ya, bahkan siapapun aja, karena di sini pelajaran banyak sekali bisa Anda dapatkan. Terima kasih.